syara'. Apa itu khamr? Rasulullah SAW bersabda, kullu muskirin khamrun wa kullu khamrin haram. Setiap yang memabukkan itu dinamakan khamr, dan setiap khamr itu pasti haram. Di sini Rasulullah SAW memberikan definisi arti kata khamr. Nah, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala mengatakan, setiap lafaz yang telah ada penjelasannya dalam syara' atau yang sering disebut atau yang mereka istilahkan dengan alfaz syar'iyyah atau mustalahat syar'iyyah, yaitu mustalahat, kata-kata yang ada definisinya dalam syara', maka kita harus pahami dengan sesuai dengan definisi yang telah dijelaskan dalam syara'. Misalnya tadi khamr didefinisikan adalah segala sesuatu yang kullu muskir, yang memabukkan, tanpa ada pembedaan antara yang atau yang cair ataupun yang jamid ataupun yang tidak cair. Sehingga secara istilah syara' yang namanya khamr, segala sesuatu yang memabukkan itu khamr, baik berupa minuman cairan ataupun berupa dedaunan, daun ganja, ataupun berupa pil, misalnya pil koplo atau yang lainnya, itu semuanya di dalam istilah syara' adalah khamr. Itu di dalam istilah syara' adalah khamr, karena Rasulullah SAW telah memberikan definisi yang jelas. Kemudian misalnya contoh kata-kata yatim. Di dalam istilah syara' kata-kata yatim itu diberikan batasan hingga umur balik. Walaupun masyarakat sudah mengatakan yang sudah 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun semuanya dibilang anak yatim. Tapi dalam syara' yang namanya anak yatim itu adalah sebelum balik, setelah balik tidak dikatakan yatim lagi. Dan di dalam Islam yang namanya yatim itu adalah yang meninggal bapaknya, bukan ibunya. Kalau yang mati ibunya itu bukan anak yatim. Walau masyarakat mengatakan yatim, tapi itu bukan yatim dalam syara'. Sehingga dalam memahami istilah-istilah semacam ini kita harus mengindahkan definisi yang telah digariskan dalam syara'. Nah, jenis kedua adalah lafaz-lafaz, teks-teks yang memiliki definisi secara urf, budaya, tradisi, namun tidak ditemukan definisi secara syariatnya. Tidak ada definisi dalam syariatnya. Dalam syariatnya misalnya contoh, kata nafkah dalam hubungan suami istri. Apa batasan nafkah? Di dalam nusus syara' tidak ditemukan. Tidak ada batasan kapan seseorang bisa dikatakan telah menafkahi istrinya. Di dalam syara' tidak ada batasan apa kriteria nafkah. Dalam hal yang seperti ini, menurut Syekhul Islam, kita harus memahaminya sesuai budaya, tradisi yang berlaku pada masing-masing masyarakat. Menurut masyarakat di Jember misalnya, apa itu arti nafkah? Kapan seseorang dikatakan dia telah mendapatkan nafkah yang cukup? Karena Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an telah mengatakan wa'ashiruhunna bil ma'ruf. Pergaulah mereka istri-istri kalian dengan cara-cara yang ma'ruf, dengan cara yang baik. Nah, kemudian apa kriteria mu'asyarah bil ma'ruf? Hubungan suami istri, nafkah suami ke istri yang baik, tidak ada batasannya. Maka kata Syekhul Islam, kata-kata yang seperti ini, istilah yang seperti ini harus dikembalikan kepada definisi masing-masing budaya, masing-masing tradisi yang ada. Sehingga di Jember, kata nafkah harus dipahami sesuai dengan budaya yang berlaku di Jember. Tidak boleh kita menggunakan definisi nafkah yang berlaku di negeri Arab untuk diterapkan di negeri ini, di Jember. Yang berlaku di Jember tidak boleh dipaksakan kemudian diartikan nafkah bagi orang Jakarta, Surabaya, ataupun yang lainnya. Masing-masing disesuaikan dengan yang berlaku di masyarakat tersebut. Misalnya, sukna, rumah. Seorang istri berhak untuk mendapatkan tempat tinggal yang layak. Nah, apa dan bagaimana bentuk tempat tinggal yang layak? Tidak ada batasan dalam syara'nya. Tidak ada penjelasannya. Maka harus dikembalikan kepada tradisi yang berlaku di masyarakat masing-masing. Bagi kaum asmat yang rumahnya seperti itu, yang antum tahu semua, ya itulah sukna yang layak bagi mereka. Kalau sudah mendapatkan rumah seperti itu, ya dia sudah mendapatkan
haknya. Tapi bagi orang perkotaan, dibikinkan rumah seperti itu, belum mendapatkan sukna. Kenapa? Tradisi yang berlaku di masyarakat kota tidak seperti itu perumahannya. Maka harus disesuaikan dengan pengertian, penafsiran yang berlaku di masyarakat setempat. Nah, jenis kata ketiga adalah alfaz lughawiyah. Kata-kata yang tidak ditemukan definisinya di dalam syariat, juga tidak ditemukan definisinya dalam urf, dalam budaya, tradisi masyarakat setempat, tidak ada. Yang ada adalah definisi secara bahasa. Misalnya matahari. Apa definisi matahari di Jember? Tidak ada. Matahari semuanya sama, sepakat. Itu adalah arti secara bahasa. Di sini, di sana, dimanapun matahari ya hanya ada satu. Kemudian misalnya contoh lain, langit. Itu dalam alfaz lughawiyah yang di dalam bahasa ada artinya. Misalnya lagi kata-kata siang dan malam. Di dalam syariat tidak ada batasan siang dan malam. Siang itu tandanya kalau terbenam matahari, kalau malam terbenam matahari, itu adalah siang dan malam. Walaupun tidak secara mutlak. Kata malam, siang dan malam itu ternyata dalam sebagian masalah ada penjelasannya. Itu sekedar contoh saja. Contoh lain, kata yang itu harus dipahami secara lughah dan bukan secara urf ataupun secara syara'. Misalnya kata-kata albur, gandum, emas. Apa itu emas? Ya, seperti yang berlaku di dalam kamus bahasa, itulah emas. Walaupun kemudian masyarakat membuat istilah baru tentang kata emas, sehingga mereka sekarang mengatakan ada emas putih, ada emas putih, ada lagi katanya emas hitam, yaitu minyak. Tapi itu adalah arti mereka, budaya, tradisi, mereka membuat istilah sendiri. Namun secara bahasa yang namanya emas ya yang berwarna kuning. Sehingga dalil-dalil yang berkaitan dengan emas, wajibnya zakat pada emas. Misalnya berlakunya hukum riba bila terjadi transaksi barter. Az-zahabu bidz-zahab, kata Rasulullah SAW, emas bila dibarterkan dengan emas. Nah, apa arti kata emas di sini? Ya harus dipahami sesuai dengan arti emas dalam bahasa. Apa itu emas? Yang berwarna kuning. Dan demikian emas yang berwarna putih sekarang itu tidak berlaku padanya hukum riba. Tidak wajib dizakati kecuali kalau diperdagangkan. Tapi kalau orang punya 1 ton emas putih yang terbuat dari platina, itu tidak wajib zakat. Walau dia punya 1 ton dan walau harganya lebih mahal dibanding apa? Emas berwarna kuning. Tidak masalah. Itu Anda yang menamakan dengan emas. Tapi di dalam syarak, secara lughatan, itu bukan emas. Itu bukan emas. Misalnya, contoh lain. Apapun yang namanya di lautan, yang bentuknya yang dilakukan itu adalah jenis ikan. Walau kemudian masyarakat menamakan itu dengan nama yang lain, putri duyung atau apa saja, tetap itu namanya samak. Itu namanya ikan halal untuk dimakan. Walau masyarakat setempat menamakannya dengan nama tertentu. Kucing, ya di dalam syarak itulah kucing yang berlaku seperti yang antum ketahui. Di dalam secara lughatan itu. Di dalam syariat tidak ada batasan apa arti kata kucing. Di dalam budaya bisa beda-beda. Harimau di Jawa dibilangnya kucing. Mereka bilangnya mbah. Karena katanya itu adalah nenek moyangnya kucing katanya. Itu masyarakat. Tapi secara lughatan yang namanya hir. Zajara Nabi sallam an thamanisin nauri wal thamanil kalbi wasin naur. Nabi mencela hasil penjualan anjing dan penjualan sinnaur, kucing. Apa arti kata kucing sini? Ya itulah kucing yang sekarang kita ketahui ada yang bunyinya meong. Tapi yang bunyinya haung itu yang berharimau, itu bukan kucing. Tapi itu adalah siba. Itu adalah binatang buas. Sehingga kata-kata yang memiliki definisi secara bahasa harus difahami secara bahasa. Tidak boleh dipaksakan secara uruf. Nah, kembali pada tema kita.
Menurut Syekhul Islam, di dalam syariat tidak pernah ditemukan definisi tentang kata-kata safar. Tidak ada hadisnya, tidak ada ayatnya yang mengatakan safar kriterianya adalah demikian dan demikian, tidak pernah ada. Dan secara lughatan juga tidak pernah ada, tidak pernah ditemukan di kamus manapun definisi tentang kata safar. Apa batasan safar secara bahasa? Tidak ada. Nah, dikarenakan tidak ada batasan arti kata safar dalam syara', dalam Al-Quran dan Sunnah, dan juga tidak ditemukan batasan dalam lughah, maka kata Syekhul Islam, kita harus kembalikan kata-kata safar kepada definisi pengertian secara urf, secara budaya, tradisi yang berlaku di masing-masing masyarakat. Bagi masyarakat perkotaan yang terbiasa dengan traveling, sering bepergian, ke Probolinggo itu belum dihitung sebagai safar. Ke Lumajang belum dianggap sebagai safar. Kenapa? Dia sudah biasa, sering. Sehari bisa 3 kali ke Lumajang. Sudah biasa. Tapi bagi masyarakat kampung, kalau dia mau ke Lumajang, itu sudah dianggapnya, apalagi jauh-jauh ke Lumajang, sekedar ke kota Jember saja sudah dianggap bepergian. Kenapa? Mungkin sebulan sekali saja tidak pernah ke kota. Dia ngertinya hanya di sawah, di ladang. Makanya arti kata safar ini harus dikembalikan kepada tradisi yang berlaku di masing-masing masyarakat. Karenanya ketika di sini saya mengatakan wa yamsahul muqimu yauman wa lailah wal musafiru thalathat ayyam wa layaliyahun, yang mukim itu mengusap khuf selama sehari semalam, maka kata-kata mukim ini dan juga kata-kata musafir harus difahami sesuai tradisi yang berlaku di masyarakat. Kapan? Seberapa jauh masyarakat sini mengatakan suatu perjalanan ini dianggap sebagai safar. Lalu bagaimana caranya kita mengetahui? Ya, dari pergaulan, dari tradisi yang berlaku di masyarakat. Masyarakat setempat di sini, tempat kita tinggal. Bila kita pergi ke Probolinggo misalnya, apakah sudah dianggap sebagai safar? Apa indikasi mereka menganggap itu sebagai safar? Biasanya dengan mempersiapkan bekal. Persiapan bekal. Bawa makanan, bawa ganti baju. Ganti baju itu indikator, salah satu indikasi bahwasanya dia itu adalah musafir. Namun bagi orang mau kemana? Probolinggo, ya sudah langsung berangkat. Itu tanda-tanda dia tidak menganggap ini sebagai safar. Kenapa? Dia sebentar aja nanti paling pulang lagi. Tapi kalau orang sudah persiapan, dia bawa bekal, dia pesan kepada tetangga, tolong rumah dijagain. Kemudian dia persiapan ganti pakaian. Ini tanda-tanda masyarakat setempat menganggap perjalanan ini sebagai safar. Namun kalau dia pagi hari buka pintu rumah, kemudian dia pergi ke Probolinggo misalnya, tanpa bawa bekal apa-apa, tanpa berpesan ke tetangga, ke saudara tentang rumah dan hartanya, kambing yang ia lepas, sapi yang ia gembalakan, dia tidak berpesan. Ini indikasi bahwasanya masyarakat setempat tidak menganggap perjalanan ini sebagai safar. Karenanya, kembali pada tema kita, kata-kata musafir di sini harus kita pahami sesuai dengan tradisi yang berlaku di masing-masing masyarakat. Nah, di sini Rasulullah SAW telah memberikan batasan musafir dan mukim, ada batasan waktunya. Mukim 1 hari 1 malam dan musafir 3 hari 3 malam. Lalu Syekh mengatakan wabtida'ul muddah min hini yuhditsu ba'da lubsil khuffain. Hitungan 1 hari 1 malam, 3 hari 3 malam bagi musafir itu dihitung sejak kapan? Kata Syekh, dihitung sejak al-hadath, min hini yuhdits, sejak hadath pertama kali yang terjadi setelah kita mengenakan khuf. Setelah kita mengenakan khuf. Contohnya, bila sekarang ini antum dalam keadaan telah berwudu sempurna, kemudian antum mengenakan khuf. Setelah mengenakan khuf, antum tidak batal wudunya sampai tengah malam nanti sholat jam